Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada sebuah hadis wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malatis syams qama fihim. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu hari ketika beliau sedang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau menunggu sampai matahari itu tergelincir supaya tidak terlalu panas. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri, yakni untuk berkhutbah. Maka yang dimaksud dengan khutbah di sini, ya, itu bukan khutbah Jumat atau khutbah Id, tetapi intinya ketika seseorang berdiri di hadapan banyak orang kemudian ingin menyampaikan suatu pesan, ya, maka ini juga disebut khutbah. Maka Nabi Muhammad SAW pada saat itu bangkit berdiri untuk menyampaikan suatu nasihat, menyampaikan suatu khutbah. Jadi ini dilakukan karena pentingnya hal tersebut. Ini kebiasaan Nabi SAW ketika ada suatu hal yang penting, maka Nabi Muhammad SAW langsung berdiri dan menyampaikan hal yang penting tersebut kepada orang-orang. Faqala ya ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan untuk bertemu musuh. Was'alullaha al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan, al-afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau kalian itu menjumpai mereka, bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Maka dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya, beliau melarang kita untuk berharap bertemu musuh. Tapi di sini bukan berarti kemudian kita tidak boleh berharap mati syahid. Nah, tentunya yang dibahas di sini adalah jihad syar'i, jihad yang sesuai dengan aturan dan koridor yang ditetapkan oleh syariat. Jihad syar'i yang syarat-syaratnya supaya sah, supaya diterima oleh Allah, itu sudah dijelaskan di kitab fikih, ya, di kitab-kitab fikih. Di antaranya misalkan syaratnya adalah jihadnya bersama ulil amri, bukan melawan ulil amri. Ada izin orang tua. Kemudian ya banyak sekali, ya, beberapa syaratnya. Jadi sebagaimana amalan ibadah yang lain, jihad syar'i adalah ibadah. Sebagaimana amalan ibadah yang lain, maka setiap amalan ibadah itu memiliki syarat-syarat sah. Hal-hal yang harus dipenuhi supaya amalan ibadah tersebut sah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syarat sah. Salat di antara syarat sahnya adalah taharah. Harus berwudu terlebih dahulu sebelum mengerjakan salat supaya salatnya diterima oleh Allah. Kalau seseorang nekat mengerjakan salat tanpa wudu terlebih dahulu, ya, dia dalam kondisi hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, kemudian langsung salat, maka ini tidak diterima. Salatnya tidak sah. Bukan salat yang syar'iyah. Bahkan berdosa kalau dia sengaja seperti itu. Padahal sudah tahu hukumnya bahwa dia harus taharah terlebih dahulu. Ya, maka demikian pula
dalam masalah jihad, ya. Jihad itu ada syarat sahnya. Kalau tidak dipenuhi maka itu bukan jihad syar'i. Bukan jihad yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan ibadah. Sehingga sebagian orang yang memiliki klaim bahwa mereka telah berjihad padahal jihadnya itu tidak memenuhi syarat-syarat sah tersebut, ya maka jihad mereka tidak teranggap di sisi Allah. Dan kalau mati maka bukan mati syahid, mati sangit. Ya, maka ini hal yang harus kita perhatikan. Nah, ketika seseorang itu mengharapkan untuk mati syahid, maka ini tidak masalah. Bahkan itu adalah suatu amalan kebaikan, mengharapkan mati syahid. Tapi bukan berarti berharap ketemu musuh. Nah, gimana penjelasannya nih Ustaz? Berharap mati syahid tapi nggak berharap ketemu musuh. Ya. Jangan berharap bertemu musuh, itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengharapkan mati syahid itu dibolehkan, bahkan itu dimotivasi karena banyaknya keutamaan bagi orang-orang yang merupakan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Tapi gimana? Ya, diberikan keutamaan untuk mati syahid, mengharapkan mati syahid itu boleh, bahkan utama, tapi nggak boleh berharap ketemu musuh. Gimana caranya? Maka ini sebagaimana kita berharap masuk surga, tapi nggak boleh berharap mati, betul tidak? Padahal untuk masuk surga harus mati terlebih dahulu. Ada caranya masuk surga tanpa mati terlebih dahulu? Tidak ada. Ya, jadi setiap dari kita mengharapkan surga, tapi setiap dari kita tidak boleh mengharapkan misalkan mati hari ini misalkan, atau ya kecuali nanti kasus-kasus yang dikecualikan, misalkan sudah sakit parah ya dan seterusnya, itu dibahas oleh para ulama hal-hal yang membolehkan, tapi hukum asalnya tidak boleh. Ya, jadi sama seperti itu. Jadi nggak boleh kita mengharapkan kematian, tapi qadarullah nanti kalau sudah meninggal kita harapkan setelah itu kita masuk surga. Kita harap kita mati syahid, karena itu adalah yakni pada akhirnya kita akan mati semua, betul tidak? Pada akhirnya kita akan mati. Tetapi cara yang paling mulia untuk meninggal adalah husnul khotimah dengan cara mati syahid. Tapi jangan mengharap ketemu musuh. Jangan mengharap ketemu musuh. Ya, tidak ada pertentangan antara dua hal ini. Sebagaimana tadi berharap masuk surga, tapi jangan berharap mati. Taib. Dan juga di dalam syariat kita mendapati dalil-dalil bahwa sebagian orang itu akan diberikan keutamaan mendapatkan pahala seperti mati syahid, walaupun secara fikih tidak disebut mati syahid. Kalau mati syahid kan yakni tidak dimandikan, ya langsung dikuburkan. Ini kalau orang tersebut misalkan tenggelam atau ada sakit pada perutnya dan beberapa hal yang lain yang disebutkan di dalam hadis, maka dia mendapatkan keutamaan seperti mati syahid, pahala seperti mati syahid, walaupun secara fikih tidak terangkap mati syahid. Ya, ini tetap dimandikan, ya, dikafani dan disolatkan tentunya. Ini seperti biasa. Nah, di sini kita lihat yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berharap bertemu musuh. Bukan berarti kemudian kita yakni tidak berharap mati syahid, tapi ini dua hal yang berbeda. Taib. Was'alullaha al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa nikmat aman itu adalah sesuatu yang diwujudkan, yang harus diwujudkan. Syariat memerintahkan kita untuk mewujudkan nikmat aman di negeri kita, di setiap tempat. Itu nikmat aman itu adalah hal yang diperintahkan oleh syariat. Ini diantara dalilnya. Was'alullaha al-afiyah, mintalah keselamatan. Keselamatan ini dalam keselamatan kan banyak, keselamatan dari kecelakaan, keselamatan dari, betul tidak?
keselamatan dari penyakit. Tapi konteks dari hadis ini adalah bertemu musuh. Berarti apa? Ini keselamatan dari sisi yakni kestabilan negeri, dari sisi keamanan negeri. Maka itu diperintahkan oleh syariat. Jadi ini dalil bahwa nikmat aman dan kestabilan negeri itu adalah sesuatu yang diperintahkan, yang merupakan maksud dari syariat yang harus diwujudkan. Sehingga tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merusak hal tersebut atau berpotensi merusak hal tersebut. Ya, seperti demonstrasi, seperti mencela pemimpin. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa kalau kita tidak setuju atau kita melihat misalkan ada kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, maka kita harus bersabar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penguasa tersebut bertobat dan mengganti kezalimannya dengan keadilan. Ya, ini telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk bersabar terhadap kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Ya, bukan membenarkan, kita tetap meyakini itu adalah zalim, itu adalah dosa di sisi Allah. Tapi itu tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah. Adapun tanggung jawab kita ataupun kewajiban kita adalah bersabar. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Baik. Kalau ada yang bertanya, kalau bersabar terus gimana berubah ini kondisi? Gimana berubahnya kondisi ini? Maka jawabannya adalah tentunya yang diperintahkan oleh syariat itu adalah solusi yang terbaik. Nah, kalau misalkan kita bersabar, kemudian yakni kita berdakwah, kita tebarkan ilmu kepada masyarakat bahwa mereka harus bersabar dan memperbaiki diri sendiri. Ya, dari sisi individu, kemudian keluarga, dari bawah intinya. Maka nanti penguasanya akan baik sendiri. Allah berjanji demikian. Kalau rakyat di negeri tersebut bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk makna mentauhidkan Allah, melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan. Termasuk perintah untuk bersabar ketika ada kezaliman dari penguasa. Nah, kalau setiap dari manusia atau kebanyakan manusia di negeri tersebut sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memakmurkan negeri tersebut. Tidak usah kita khawatir dengan janji Allah ini. Ya. Dan tidak usah kita ragukan. Kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang berjanji ini. Makanya kita lihat, kalau antum melihat sejarah, itu sudah dibuktikan berulang kali. Ya, ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala membuktikan, menjelaskan dan membuktikan di sepanjang tarikh, di sepanjang sejarah. Ketika para sahabat yang dari segi teknologi kalah jauh dengan Persia, kalah jauh dengan Romawi, jumlahnya juga kalah jauh, senjatanya juga kalah jauh, peradabannya juga dari segi kemajuan zahir dunia begitu ya, kalah jauh. Di tanah Arab belum ada teknologi toilet, di Romawi sudah ada teknologi toilet. Orang Arab di zaman Nabi SAW kalau mau ke toilet gimana? Tanah lapang. Ya. Maka kita lihat bagaimana para sahabat ya, pasukan kaum muslimin itu bisa meruntuhkan Persia dan Romawi. Yang masing-masing dari Persia dan Romawi tersebut sudah beratus-ratus bahkan ribuan tahun sebelumnya sudah saling perang untuk menghancurkan satu sama lain. Dan keduanya tidak bisa menghancurkan satu sama lain. Kemudian ada orang-orang yang baru muncul peradabannya, itu menurut Persia dan Romawi, baru muncul kekuatannya dari tanah Arab yang gersang, dengan tidak ada teknologi sama sekali, dengan teknologi, dengan senjata yang pas-pasan. Kemudian segala strategi militer, strategi perang itu dilakukan oleh Khalid bin Walid, yang itu nggak masuk akal, itu nggak akan berhasil. Tapi semuanya berhasil. Dan kemudian Persia runtuh. Kemudian tidak lama kemudian Romawi runtuh. Ya. Padahal masing-masing dari mereka berusaha untuk meruntuhkan satu sama lain sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelumnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berpikir bahwa itu para sahabat Nabi SAW, wajar
Maka lihat bagaimana kejayaan yang terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz misalkan. Ketika penguasanya adil, kenapa diberikan penguasa adil? Karena rakyatnya bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama di zaman tersebut tidak ada yang jual fatwa. Jual fatwa sesuai pesanan, padahal tidak sesuai dengan syariat. Kemudian ulil amrinya yaitu Umar bin Abdul Aziz banyak meminta saran dan banyak bermusyawarah dengan para ulama. Ya, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama ya ahli tarikh bahwa Umar bin Abdul Aziz berkata kepada para ulama penasihat beliau, kalau antum mendapati ana memutuskan suatu perkara dengan sebuah peraturan yang menyelisih syariat, maka antum anulir pada saat itu juga. Tidak perlu persetujuan ana. Itu perkataan intinya begitu ya. Secara mana? Perkataannya Umar bin Abdul Aziz. Coba bayangkan, saking menginginkan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Itu bukan generasinya sahabat. Dan di sana sudah ada orang-orang campuran dari orang Persia masuk Islam, orang Romawi masuk Islam, udah ya udah macam-macam. Banyak orang. Tapi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari level individu, dari level keluarga. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan mereka penguasa yang adil, penguasa yang berilmu. Memberikan kepada mereka para ulama yang menyampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tidak seperti yang disebutkan tadi, tidak jual fatwa misalkan. Sesuai pesanan. Siapa yang mesen? Yang mesen biasanya ulil amri, atau yang mesen biasanya keumuman kebanyakan orang. Nah, kalau melihat sebagian ulama yang ketika banyak orang itu aspirasi masyarakat itu pengennya begini, maka nanti fatwanya ngikutin itu. Padahal tidak sesuai dengan syariat Allah, dan dia tahu itu tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka was'alullaha al-afiyah. Was'alullaha al-afiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau kalian berjumpa dengan mereka, dengan musuh, maka bersabarlah. Bersabar. yakni meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah bagian dari amalan ibadah. Dan pahalanya besar. Makanya kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Jadi orang yang mati syahid itu masuk surga. Dan bahkan disebutkan bahwa mereka tidak mati, mereka hidup, cuma kita melihat mereka mati. Tapi mereka langsung masuk surga. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa ketika mereka misalkan terkena tebasan pedang kemudian meninggal dunia, menurut zahirnya kita, mereka tidak merasakan hal itu. Tiba-tiba langsung pindah alam gitu ya. Allahu a'lam. Tapi intinya ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mati syahid. Dengan catatan tadi jihadnya memang adalah jihad syar'i. Nah, contoh misalkan jihad syar'i yang ada di negeri ini, misalkan ya di zaman dahulu ketika ada penjajah orang kafir datang ke negeri ini, kemudian mungkin mbah-mbah kita atau nenek moyang kita begitu ya, berperang menghadapi mereka, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk mempertahankan negeri muslim ini, negeri yang syiar Islam banyak tersebar di sini. Negeri yang mayoritasnya kaum muslimin ini. Ya, inilah negeri Islam, negeri muslim. Jadi ketika diniatkan demikian, maka semoga mereka mendapatkan mati syahid. Yang meninggal di antara mereka di medan perang tersebut, semoga mereka mendapatkan keutamaan mati syahid. Yang masih hidup, masih hidup ketika peperangan tersebut, ya kemudian sekarang mungkin sudah meninggal semua. Tapi intinya tidak mati di peperangan, ya semoga mereka mendapatkan pahala yang besar.
karena telah melakukan amalan jihad syar'i. Taib. Jadi di sini kita lihat pelajaran besar yang kita dapatkan dari hadis ini adalah bahwa keselamatan atau nikmat aman pada suatu negeri itu diperintahkan oleh syariat untuk diwujudkan. Nah, di antara nikmat aman yang atau di antara faktor yang memberikan atau nanti konsekuensinya akan mewujudkan nikmat aman, ya, itu adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara faktor keamanan itu akan terwujud. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menebarkan ilmu. Gimana hubungannya antara menebarkan ilmu dengan nikmat aman? Gimana hubungannya? Hubungannya erat sekali. Ketika seseorang itu sudah mulai yakni berusaha untuk paham agama, berusaha untuk mengamalkan agama, kira-kira dia akan melakukan kriminal enggak? Kira-kira dia akan kemudian suatu malam mencuri misalkan, atau begal misalkan, betul tidak? Tidak akan. Kira-kira dia akan bahkan mengganggu orang lain, dia tidak akan lakukan, walaupun itu mengganggu perbuatan, mengganggu yang sedikit. Apalagi sampai mengambil harta orang lain, apalagi sampai membunuh orang lain misalkan, tidak mungkin dia lakukan. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innal muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Sungguhnya seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin itu selamat dari lisannya dan tangannya. Wal muhajir man hajara man hallahu anhu. Dan seorang yang hijrah itu adalah orang yang berhenti dari apa yang Allah larang. Itu hakikat dari hijrah. Berhenti dari apa yang Allah larang. Tapi di situ di bagian pertama dari hadis bahwa seorang yang muslim, seorang yang dia itu berusaha mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang orang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Nah, kalau ilmu tersebar, kalau kemudian kita sedikit demi sedikit memupuk yakni semangat untuk menuntut ilmu di tengah-tengah masyarakat, maka yakni tingkat kriminalitas itu akan berkurang. Itu dari sisi rakyat. Kalau dari sisi ulil amri, maka ketika ulil amrinya juga bertauhid, maka dia akan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam hukuman-hukuman had. Qisas diterapkan, rajam diterapkan, potong tangan diterapkan ketika terpenuhi syarat tertentu. Kalau mencurinya sedikit, ya ada batasan minimal supaya hukuman had tersebut diberlakukan. Kalau sedikit maka tidak diberlakukan. Itu dibahas di kitab fikih. Tapi intinya, kalau hukum Allah Subhanahu wa taala diterapkan di negeri tersebut, maka ya angka kriminalitas itu akan banyak berkurang. Tapi banyak orang tidak mau menerima hal ini. Banyak orang itu tidak mau melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari penguasa yang enggak paham agama, sehingga tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Maka itulah tugas kita untuk berdakwah. Tugas kita untuk mengedukasi mereka. Para ulama menjelaskan bahwa ketika ulil amrinya tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, kan harusnya riba dilarang. Kan harusnya bid'ah juga dilarang. Kitab-kitab yang berisikan penyimpangan itu dilarang. Nah, tapi mereka tidak melarangnya, ulil amri. Maka itulah peran dari para ulama untuk memberikan nasihat, untuk menebarkan ilmu. Ya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa ketika ulil amrinya tidak melaksanakan syariat Allah, maka cara yang harus dilakukan adalah berdakwah, bukan merebut kekuasaan dari mereka. Ya, ini adalah dosa besar, tidak boleh. Jadi yang harus dilakukan adalah berdakwah, menebarkan ilmu, nanti biar ulil amrinya tersebut yang mengubah sendiri hukumnya ketika dia sudah paham agama. Nah, Ustaz, ini lama nanti. Ya kalau dia nerima dakwahnya, kalau nggak nerima gimana? Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika kita melakukan sesuatu, bukan masalah cepat atau lambat, tapi masalah sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Antum rasa itu cepat, tapi itu banyak keburukan. Berarti apa solusi yang antum sarankan? Misalkan kita katakan kepada orang tadi, dia akan menyarankan untuk merebut kekuasaan. Taib, nanti akan muncul yakni peperangan, nikmat aman tidak diwujudkan. Sudah menyalahi hadis yang baru saja kita bahas. Ya, selain itu juga telah ada larangan untuk melepaskan baiat al-khuruj, keluar dari baiat kepada ulil amri yang sah. Pada sesuatu yang itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti itu ada kemadharatan. Nanti pasti akan yakni hilang keberkahan. Dan itulah yang terjadi. Ya, di setiap sepanjang sejarah, dalam sejarah Islam, setiap ada orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk melakukan pemberontakan kepada ulil amri, mereka akan mengatakan bahwa ini ulil amrinya zalim, ini ulil amrinya, bahkan bisa jadi mereka katakan taghut, kafir dan seterusnya. Ini harus kita ganti dengan ulil amri yang soleh. Itu perkataan setiap orang yang memberontak di setiap zaman. Tapi yang sebenarnya mereka inginkan adalah bukan menginginkan ulil amri yang soleh, tetapi mereka menginginkan ulil amrinya adalah dari kalangan mereka sendiri. Jadi klaim-klaim yang membawa agama seperti itu di sepanjang sejarah Islam ini sudah kita bisa teliti. Ya, catatannya banyak. Cuma di Indonesia aja yang nggak dicatat, betul tidak? Orang Indonesia malas mencatat. Buktinya Candi Prambanan dibilang jadi semalam, nggak mungkin itu, betul? Karena nggak ada catatan. Ya, tapi kalau di sejarah Islam catatannya lengkap. Khalifah ini dari tahun segini sampai tahun segini ada pemberontakan atau tidak? Siapa yang memberontak? Berhasil atau tidak pemberontakannya? Bagaimana kesudahan setelah pemberontakan dan seterusnya? Jelas itu. Ya, makanya anak katakan cuma Muslim Indonesia saja yang malas mencatat. Nah, jadi di setiap pemberontakan tersebut motivasi sebenarnya adalah kekuasaan. Bukan ingin menegakkan kalimatullah, ingin menegakkan syariat Islam, yaitu dusta. Pada akhirnya akan ketahuan bahwa itu dusta. Bagaimana bisa menerapkan syariat Allah? Antum saja memberontak itu sudah tidak menerapkan syariat Allah. Kemudian antum mau mengatakan antum mau menegakkan syariat Allah. Kalau antum mau menegakkan syariat Allah, antum bersabar sekarang. Doakan kebaikan untuk ulil amri tersebut. Bukan malah menggalang kekuatan untuk membunuh, ngambil harta mereka, mengambil kekuasaan mereka. Betul tidak? Apakah ini yang disebut dengan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala diawali dengan tidak mematuhi apa yang Allah syariatkan? Tidak mungkin itu terjadi. Ya, jadi maka kita lihat di sini nikmat aman itu terwujud dengan ketika ilmu tersebar. Ketika ilmu tersebar, rakyatnya akan berusaha patuh dengan syariat Allah, ulil amrinya akan berusaha menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di negeri tersebut. Ustaz, di negeri ini hukum pidananya misalnya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kita doakan, bersabar dan berdakwah. Ya. Apakah yakni ilmu tentang hal ini sudah cukup untuk dijelaskan, sudah banyak dijelaskan? Ana rasa kurang. Ya, kajian-kajian yang ada di negeri ini kebanyakan untuk rakyat kaum muslimin. Apakah ada kajian-kajian yang berisikan kaidah-kaidah yang perlu dipahami oleh penguasa, yang perlu dipahami oleh ulil amri, yang khusus mereka, bagaimana cara mengelola negara, bagaimana cara mengelola keuangan menurut syariat Islam, bagaimana guideline dari syariat dalam yakni mewujudkan keamanan di negeri tersebut. Apa yang Allah wajibkan kepada penguasa, kan ada kewajibannya masing-masing. Ada kewajiban kepada kita sebagai individu, ada kewajiban kita sebagai kepala keluarga, ada kewajiban kita sebagai setiap peran yang kita miliki. Allah telah yakni menjelaskan apa yang syariat wajibkan kepada kita. Apalagi kalau kita jadi penguasa atau ulil amri. Ya, jadi ini adalah PR besarnya
orang-orang yang berilmu di Indonesia menjelaskan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi, kaidah-kaidah dari syariat yang harus dipatuhi oleh penguasa atau ulil amri supaya mereka itu bisa melakukan tanggung jawabnya tersebut sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ya, jadi itu yang harus dilakukan, bukan malah kemudian mari kita galang kekuatan, kemudian kita melakukan revolusi atau pemberontakan misalkan, atau minimal demo. Itu tidak boleh, karena itu akan bisa meruntuhkan atau merusak nikmat aman yang ada di negeri ini. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaih wa billahi taufik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah munzilal kitab, ya Allah zat yang menurunkan Alkitab. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau berdoa kepada Allah. Dan kita bisa mempelajari bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kita lihat di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawassul. Bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tawassul itu apa? Tawassul itu adalah mencari wasilah supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang tidak syar'i. Ya. Tawassul yang tidak syar'i, contohnya tawassul dengan seorang ulama atau seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang yang dianggap wali misalkan. Ya, seperti misalkan ketika berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan dengan posisi dari Syekh Abdul Qadir Jailani di sisimu ya Allah, berikanlah aku rizki. Misalkan, itu bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu tidak boleh. Tidak ada dalilnya. Kalau memang itu diperbolehkan, maka para sahabat pasti akan menyebutkan keutamaan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah. Kemudian menyebutkan keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka lebih utama daripada setiap orang-orang yang datang setelah mereka. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ini tawassul yang tidak boleh ini. Ya. Jadi ada tawassul yang tidak boleh, ada tawassul yang diperbolehkan. Contoh tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul dengan amalan soleh yang kita lakukan dahulu, amalan soleh yang pernah kita lakukan atau yang saat ini masih kita lakukan. Ya Allah, ana rutin puasa sunnah setiap hari Senin Kamis ya Allah. Ya Allah, kalau amalan tersebut hamba lakukan karena ikhlas mengharapkan ridho-Mu ya Allah, maka silakan isi sendiri doanya setelah itu apa, gitu ya. Jadi begitu. Jadi itu tawassul dengan amalan soleh. Itu sudah pernah dibahas di Riyadhus Shalihin ini, hadis tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, betul tidak? Mereka bertawassul dengan amalan soleh mereka. Atau tawassul dengan nama dan sifat Allah atau dengan perbuatan Allah. Ini contohnya. Ya Allah, zat yang menurunkan Alkitab, menurunkan Injil, menurunkan Taurat, menurunkan Zabur, menurunkan Al-Quran, dan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, para Nabi dan Rasul. Ini berarti apa? Bertawassul dengan perbuatan Allah tersebut. Wa mujriyas sahab, zat yang menggerakkan awan. Ini juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan awan adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita dalam sains mempelajari, ternyata karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta, Allah menjadikan adanya sebab dan akibat, adanya hukum sebab dan akibat atas izin Allah. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya kalau kita awalnya haus, kemudian minum, kemudian tidak haus. Awalnya lapar, kemudian makan, kemudian kenyang. Nah, Anda lupa lagi. Tidak haus itu apa istilahnya di bahasa Indonesia? Kalau lapar, makan jadi kenyang. Kalau haus, kemudian minum jadi palum. Palum. Antum yakin itu bahasa Indonesia? Ya, jadi awalnya kita haus, kemudian minum, jadinya palum, ya. Masih kelihatan aneh ya. Jadi harus kita sebarkan itu perkataan itu supaya tidak aneh. Baik. Jadi itu hubungan sebab akibat. Termasuk gerakan awan, turunnya hujan, temperatur, naiknya suhu,
dan seterusnya. Itu bisa kita pelajari. Usaha manusia untuk mempelajari ketetapan-ketetapan Allah tersebut, itu yang disebut sains. Gitu ya. Jadi kalau kita belajar sains, kita niatkan untuk mempelajari apa yang Allah tetapkan di alam semesta ciptaan Allah. Supaya belajar sains kita itu berpahala. Kita niatkan untuk mempelajari tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan melihat keteraturan di alam semesta yang Allah ciptakan ini. Jadi Allah menggerakkan awan. Wahazimal ahzab, Allah yang menghancurkan golongan-golongan, kelompok-kelompok orang-orang kafir yang berusaha untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah pada kasus perang Ahzab. Siapa yang memporak-porandakan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di zahirnya, mereka kenapa kok bisa porak-poranda? Allah kirimkan angin dan hujan lebat, malam yang dingin sekali, sehingga mereka kemudian kocar-kacir, gak jadi, gak bisa bertahan di situ, mereka balik masing-masing. Itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama awan, kalau kita lihat zahirnya, kita belajar di sains gitu kan, awan gerak kenapa? Karena didorong angin. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW menisbatkan itu semua kepada Allah, karena Allah yang menetapkan itu semua. Di sains tidak apa-apa kita bicara bahwa ini karena begini sehingga turun hujan, ada hubungan sebab akibat. Tapi tetap kita harus yakini, siapa yang menetapkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ihzimhum wansurna alaihim. Ini kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihzimhum. Hancurkanlah mereka. Wansurna alaihim, dan tolonglah kami atas mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW berdoa dengan doa ini supaya Allah memenangkan kaum muslimin dan memporak-porandakan orang kafir. Ini doa yang hendaknya dibaca oleh setiap orang yang maju jihad syar'i. Di antara doanya Nabi SAW. Nah, tadi lupa Anda contohkan juga ya, contoh jihad syar'i yang ada di zaman ini. Misalkan ini ada pertanyaan, misalkan bapak-bapak TNI atau mas-mas TNI, mungkin masih muda juga, dikirim ke Lebanon lah, kemana lah begitu ya, untuk menjaga perdamaian di situ, itu negeri kaum muslimin. Jadi niatkan menjaga kaum muslimin di sana. Itu perintah oleh ulil amri, itu perintah dari pemerintah kita begitu ya, untuk berangkat ke sana. Itu niatkan jihad syar'i. Ya, semoga mendapatkan amalan jihad syar'i. Termasuk TNI yang berjaga di perbatasan di utara Kalimantan, di Papua dan di daerah-daerah yang lain. Itu niatkan jihad syar'i. Itu ada istilah khususnya, itu ribat. Ribat itu adalah berjaga di perbatasan. Di daerah-daerah yang dikhawatirkan musuh datang. Jadi ya walaupun misalkan di utara Kalimantan nggak ada musuh, sebelah utaranya lagi Malaysia, negeri muslim. Tetapi ya bisa jadi betul tidak? Namanya berjaga-jaga. Nah, jadi ini bisa jadi ada orang yang berbuat onar, itu maksud anak. Baik. Jadi itu bisa diniatkan, semoga mendapatkan pahala jihad syar'i dan pahala riba. Yaitu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.